vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Ya, kalau saya ikutin dari awal, sepertinya ya, menurut saya kurang pas. Dengan nominal yang dinyatakan sebagai kerugian negara, apapun judulnya terhadap dampak kerugian, dengan tuntutan dari kejaksaan dan vonis dari pengadilan, saya rasa ya, kurang begitu pas. Karena ini bukan tangkapan polisi, ini memang tangkapan kejaksaan. Jadi di sini polisi kita skip ya. Nah, ini sekarang urusannya kejaksaan dan pengadilan. Menurut saya, sejak saya tahu presiden di Republik ini, dan sejak saya tahu adanya undang-undang tipikor, saya tidak pernah tahu adanya presiden yang pernah memberikan statement terhadap satu putusan kasus korupsi. Baru pertama kali ini saya dengar dari Pak Prabowo itu menyatakan agar lebih diperhatikan. Nah, terkait dengan hukuman, saya rasa ya kembali lagi beliau menyatakan kalau bisa 50 tahun ya. Andai kata tidak ada di dalam peradilan, saya rasa ya tidak ada hukuman tidak ada peradilan yang menyatakan tidak ada hukuman 50 tahun ya. Banyak yang lebih parah dari 50 tahun pun pernah ada hukuman kan gitu. Cuma konteksnya ya, apabila seorang presiden sudah merasa janggal dengan putusan yang ada, ya pasti beliau kan sudah mendengar dari kiri dan kanan tentang apa yang terjadi. Nah, kasus ini dari awalnya, kita kalau mau berikan statement, mendingan kita buka-bukaan aja ya, daripada kita belagak sopan, tapi kita pengen memberikan edukasi untuk rakyat, sia-sia jadi nanti. Mendingan satu kali terhadap konsekuensi yang jelas, tidak ada yang dirugikan di sini. Kita hanya menyampaikan apa yang terjadi agar lebih transparan sampai kepada masyarakat dan menjadi pembelajaran kepada orang-orang berikutnya untuk melakukan kesalahan agar tidak terulang lagi. Itulah efek daripada memberikan hukuman. Bukan menyakiti, tapi memberikan efek jerah. Di dalam hal tersebut, kita sudah bisa menyatakan bahwasannya ya kasus ini sudah tidak wajar hukumannya. Vonis untuk perkara ini saya bisa bilang sudah tidak wajar. Saya sebagai praktisi ya, saya bilang vonis untuk hukuman ini tidak wajar, sangat tidak wajar. Jadi dicontohkan aja dengan kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya, dengan nominal-nominal yang lebih kecil, itu bisa sampai seumur hidup hukumannya. Dan kita bukan minta ini hukuman ini orang harus dihukum seumur hidup. Saya nggak pernah kenal dia dan saya nggak pernah punya masalah dengan dia. Cuma konteksnya untuk nominal ini, saya rasa hukuman itu tidak sesuai dan pengembalian denda itu tidak sesuai. Kalau masalah subsidiar ya udahlah, itu masalah nanti kan gitu. Terlepas daripada itu, kalau dibilang di sini
awalnya kerugian negara dari angka sekian menjadi sekian, 300 triliun. Jadi sudah bersusut nih. Kemudian dibilang kerugian lingkungan. Jadi kita jangan bicara seperti aktivis lingkungan juga. Kita kan penegak hukum. Kalau mereka mengukur kerugian lingkungan, baru mereka mengukur kerugian negara, baru mereka mengukur kerugian nominal. Kalau menurut saya pertama kali yang harus dipikirkan di sini, pertama kali itu adalah kita ambil 3 kerugian ya. Pertama kali itu kerugian terhadap lingkungan dari paling belakang nih. Yang kedua, kerugian terhadap negara. Yang pertama itu kerugian terhadap moral bangsa. Apa pandangan internasional terhadap perkara ini? Kalau buat kesalahan di negara ini, asal ada uang, selesai. Mau nggak mau harus diakui, dan mau nggak mau harus disetujui. Apabila ada yang keberatan dengan statement ini, ya berarti Anda manusia-manusia yang tidak transparan terhadap diri Anda sendiri. Contoh kasus-kasus yang sebelum, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kasus ini? Kenapa bisa seperti ini? Seringan ini. Di mana triliun? Ratusan triliun di mana? Ratusan miliar di mana? Terlepas daripada itu, kita geser lagi. Moral bangsa ini jadi rusak. Ini walaupun terjadi di zaman rejim presiden sebelumnya, tapi peradilan ini terjadi di zaman presiden hari ini loh. Reputasi presiden hari ini terganggu gara-gara putusan ini. Ini harus digarisbawahi ya. Indonesia 2024 dan sampai 2029 akan menjadi Indonesia yang berbeda dalam konteks positif judulnya. Tapi dengan pembukaan tahun dengan vonis seperti ini sudah menjadi tanda tanya besar untuk 5 tahun ke depan tentang nasib bangsa dan negara ini. Ya. Jadi boleh dilihat sanksi sosial awalnya seperti apa. Lama-lama redup, padam ya. Lihat aja seorang terdakwa dalam perkara ini. Dia masuk bagaikan seorang pejuang, bagaikan seorang pahlawan, bagaikan seorang petarung yang masuk ke dalam ring. Dia bisa cas, dia bisa shake hand dengan teman-temannya. Nah, tanpa ada sedikit pun guilty conscious di dalam dirinya, merasa bersalah. Kenapa? Ya, inilah sanksi sosial yang dia dapat. Gitu. Jadi jangan dibilang konteksnya kalau di negara sana seperti ini, kalau di negara ini seperti ini. Jangan. Ini negara yang pernah mencetuskan hukuman mati untuk para koruptor. Mana pencetus-pencetus itu? Mana mereka-mereka itu? Ya kalau memang mau buat satu kali, jadi ada katanya peribahasa Jawa kuno yang menyatakan kalau lu berani, jangan takut-takut. Ya kalau lu takut, jangan berani-beranian. Ya. Nah, sekarang kita ambil di kasus ini, yang terdakwa kan ini orang, yang inisial H. Bosnya yang 3 huruf kemana? Hah? Bosnya yang 3 huruf kemana? Kok sampai sekarang hilang, tidak diproses, dan malah ujungnya kondisinya juga seperti ini. Rapi banget dong prosesnya kalau begini namanya. Ini bukan peradilan, namanya dagelan. Ya, nah, ini namanya dagelan. Maaf ya, gitu. Malu kita menjadi praktisi di negara ini kalau begini namanya hukum. Ya, saya punya kantor di Bali. Saya menangani klien di lebih dari 32 negara. Saya punya klien, ya, terutama Eropa. Apa mereka bilang? Sepertinya kami ingin masuk ke dunia tambang setelah perkara ini. Gitu. Inilah opini asing terhadap negara ini. Kalau orang asing aja sudah berpikir untuk berani bermain di negara ini, bagaimana lagi dengan orang-orang lokal yang sudah memahami teritorial negara ini?